Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufiknya kita bisa menjalankan aktivitas kita, melaksanakan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah dan diikuti dengan majelis ilmu. Kemudian salawat dan taslim tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bab yang terakhir dalam kitab Thaharah, ya. Artinya setelah kita membahas ini maka kita akan masuk ke kitab yang berikutnya. Maksudnya pembahasan yang berikutnya yaitu tentang sholat, ya. Jadi ini sebagai bab penutup, yaitu bab terkait dengan darah wanita, ya. Jadi yang kita akan bahas nanti terkait darah wanita. Baik. Kita langsung masuk ke pembahasan bahwa darah wanita itu ada 3. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, serta yang ketiga adalah darah istihadah. Ini tidak akan terjadi pada laki-laki, ya. Jadi 3 darah ini hanya terjadi pada wanita karena dia keluar melalui farjnya wanita. Baik, kita akan bahas satu persatu jamaah. Yang pertama terkait dengan darah haid, ya. Apa itu darah haid? Darah haid itu adalah ad-damul aswadul khafiru, ya, yaitu darah warnanya hitam. Al-khafir artinya ghalid, yaitu pekat. Al-karihur raihatu, ya, yang baunya pun tidak sedap. Alladzi yajri minal mar'ati, yang keluar dari perempuan min maudhi'in makhsusin, dari tempat yang khusus, fi awqatin ma'lumatin, dan pada waktu-waktu yang tertentu. Itu darah haid. Dia keluar dari kemaluan wanita, ya. Maudhi' maksus itu adalah tempat yang khusus dan pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi nanti kita bahas bahwa setiap wanita itu punya waktunya masing-masing, kebiasaan dia masing-masing tentang darah haid. Ada yang haidnya dimulai di awal bulan, ada yang haidnya itu dimulai di pertengahan bulan, dan ada juga yang haidnya itu dimulai di akhir bulan. Maka berbeda-beda keadaan wanita, tidak akan sama. Taib, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita tahu bahwa haid ini sesuatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya tidak bisa dihindari. Bagi wanita misalnya, saya nggak mau haid, tidak ada. Dia harus mengalami rutinitas haid pada dirinya, ya. Ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak cucu Adam dari jenis wanita. Bahkan, ya,
Ini pun terjadi pada Hawa, istrinya Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah telah turunkan ia ke bumi, lalu kemudian ia mengawali masa haidnya. Di awal-awal dirinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Ini sebagaimana penuturan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Ia mengatakan, ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Abbas mengatakan bahwa inna ibtida'al haidhi kana ala Hawa ba'da an uhbitat minal jannah. Jadi pertama kali yang mengalami haid itu adalah Hawa, Sayyidah Hawa. Kalau orang Indonesia nyebutnya Siti. Ya, sebenarnya Siti itu dari kata Sayyidah. Ba'da an uhbitat minal jannah, setelah diturunkan dari surga. Nah, ini pertama kali yang mengalami masa haid gitu. Taib. Wala hadda li aqallil haidhi wala li aktsarihi. Jadi tidak ada batasan, ya. Sedikit banyaknya itu enggak ada batasan bagi wanita yang haid. Wa innama muraddu dzalika ilal 'adah. Patokannya itu kepada adah, kebiasaan. Artinya setiap wanita itu berbeda-beda dalam mengalami haid. Ada yang dia terbiasa haid 7 hari. Ada juga yang terbiasa haid selama 10 hari. Ada yang haid selama 15 hari ada. Ya. Sehingga tidak ada patokan khusus berapa sedikit ataupun banyaknya haid, karena itu kembali kepada adah, kebiasaan setiap wanita yang mengalaminya. Gitu. Dan juga berdasarkan dengan hal yang dimana dari Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan petunjuk bahwa haid itu ada batasannya, nggak ada. Tapi ada beberapa para ulama yang memberikan beberapa gambaran, dan gambaran tersebut sebenarnya itu pun diambil dari pengalaman kebiasaan para wanita. Jadi tidak bisa dipatok seberapa itu tidak ada. Tapi ini berdasarkan pengalaman dari kebiasaannya para wanita yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawanya. Beliau mengatakan bahwa wa ammal ladzina yaquluna, adapun mereka yang mengatakan aktsarul haidhi 15. Jadi maksimal orang wanita mengalami masa haid itu 15 hari. 15 hari. Ini kama yaquluhu asy-Syafi'i wa Ahmad. Sebagaimana Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang membuat pernyataan tersebut. Wa yaquluna aqalluhu yaumun kama yaquluhu Syafi'i wa Ahmad. Dan Imam Syafi'i dan Ahmad juga menyebutkan paling sedikit orang mengalami masa haid itu 1 hari. Aw la hadda lahu kama yaquluhu Malik, atau tidak ada batasan sebagaimana pendapatnya Imam Malik. Kenapa? Fahum yaquluna, mereka mengatakan lam yathbut 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wala 'an ashabihi fi hadha syai' wal marja' fi dzalika ila al-'adah kama qulna wallahu a'lam. Kemudian mereka mengatakan bahwa sebenarnya ini karena tidak ada ketetapan yang khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari para sahabat pun tidak ada yang menetapkannya secara khusus. Sehingga wal marja' fi dzalika ilal 'adah, kita kembalikan kepada adah ataupun kebiasaan setiap wanita. Nah itu ini sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau menukil pendapatnya ataupun pernyataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun mengambil pandangan dari
dari beberapa a'immah al-arba'ah, dari ulama-ulama empat mazhab, ya. Wallahu a'lam. Beliau sempat menyatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya, begitu. Baik, kemudian ya, iqbalul mahidi wa idbaruhu, kapan sih ya, haid itu datang dan kapan pula haid itu selesai. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang ya, diketahuinya haid itu datang itu saat biduf'ati minad dami fi waqti imkanil haid. Dia datang ya ketika keluarnya darah ya, pada waktu-waktu di mana menjadi kebiasaan seorang wanita itu haid. Nah, atau bisa kita ciri darah itu darah haid atau bukan dengan kita melihat darah itu aswad thakhinun muntinun, darahnya hitam, pekat, dan juga baunya busuk tidak enak. Itu darah haid. Ya, makanya ini salah satu daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan wanita itu memiliki siklus haid setiap bulan. Tujuannya apa jamaah? Tujuannya agar supaya membersihkan rahim. Ya, bayangkan ini darah baunya busuk tidak enak. Ini darah kotor. Ya. Sehingga beda antara wanita yang haid setiap bulannya yang lancar dengan wanita yang dia tidak pernah haid ataupun haidnya terganggu. Maka ini bisa berpenyakit jamaah. Ya. Maka bersyukur kalau kita punya istri yang dia haidnya teratur. Itu bersyukur sekali, alhamdulillah. Ya. Tayyib, itu datangnya haid ya. Kemudian kapan haid itu selesai? Haid itu selesai yu'rafu biinqita'id dam. Bisa diketahui dari darah yang sudah tidak keluar. Wasufratu wal kudrah ya. Dan ada cairan kekuning-kuningan ya, yang sudah mulai mengeruh. Maka ini salah satu daripada kita bisa mengetahui bahwa pada saat itu perempuan sudah mulai selesai mengalami masa haidnya. Nah, ini ya bisa kita ketahui dengan dua cara. Ya, dua keadaan lah maksudnya. Yang pertama adalah ya, dengan keringnya kemaluan wanita. Caranya dengan bagaimana kita mengetahui bahwa sudah kering atau belum? Maka kita masukkan kapas ataupun kain ya. Lalu kemudian setelah itu dikeluarkan ya. Kalau sudah kering ya maka sudah selesailah masa haidnya. Atau yang kedua ya, dengan adanya cairan putih yang sudah keluar, benar-benar adanya cairan putih, cairannya sudah bukan hitam, bukan seperti darah haid lagi ya. Yang dimaksud di sini adalah ma'un abyadun yukhriju minar rahim inda inqita'i damil haid. Dia keluar dari rahim ya. Biasanya ini keluar setelah apa? Setelah haid itu selesai ya. Nah, ini kita bisa mengetahui darah haid itu baik dari datang maupun selesainya masa haid ya. Nah, tapi kalau sudah wanita itu memiliki kebiasaan haid 7 hari ya, dia akan mengerti dengan sendirinya. Nah, ini sebagai formula ataupun sebagai cara kita untuk mengajarkan mungkin kepada anak kita yang baru usia balik ya, ataupun baru mengalami masa haid ya, kita ajarkan anak kita dengan mengetahui masa-masa haid ya, cara mengetahui kapan haid itu datang dan kapan haid itu pergi ataupun selesai ya, gitu ya. Taib, itu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Ada beberapa faedah yang kita bisa ya, ambil dari pembahasan kita terkait masalah haid ini. Yang pertama adalah idza ra'atil mar'atu
at-tuhru wa lam yajid ma'anil ghusli. Ketika seorang wanita itu sudah mengetahui bahwa ia sudah suci, ya tadi dengan cara-cara tadi kan ya, mungkin dengan waktu sudah kebiasaan dia, ataupun mungkin dengan dia mengecek ya, kemaluannya apakah sudah kering ataupun masih ada darah haidnya. Nah, jika dia sudah mengetahui bahwa waktu itu waktu suci, lalu kemudian tidak mendapatkan air, maka dibolehkan bagi dia untuk bertayamum, lalu kemudian suaminya boleh untuk menggaulinya. Begitu. Ya. Jadi bertayamum dulu, setelah itu digauli oleh suaminya. Inilah ya sebagaimana yang disebutkan oleh diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Minhaj ya, syarah Sahih Muslim ya. Begitu yang disebutkan. Kemudian yang kedua ya, faedah yang kedua, idza istamarra ad-damu bil mar'ati aktsara min 'adatiha, madza taf'al? Misal seorang wanita itu punya kebiasaan haid biasanya 7 hari. Lalu kemudian kok di bulan Oktober kok ini 7 hari tapi kok masih lebih. Kok kayaknya masih keluar cairan darah. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perempuan ini? Ya. Maka di sini ada 2 hal yang harus dia perhatikan. Pertama, ya. Kalau dia bisa membedakan antara darah haid dan bukan haid, maka selesai urusannya, ya kan? Dengan cara meletakkan kapas, kemudian dimasukkan, ya. Lalu kita lihat itu darah haid ataupun bukan. Kalau dia tahu bahwa itu masih darah haid, ya, masih darah haid berarti mungkin saat itu dia mengalami ya kelebihan waktu dalam masa haidnya. Maka dia tetap tidak boleh untuk sholat dan tidak boleh untuk berpuasa andaikan waktu itu waktu bulan puasa, begitu. Ya. Nah, jika seandainya dia bukan ataupun ya, berbeda dengan darah haid, maka pada saat itu pula dia harus mandi. Ya. Berarti itu bukan darah haid. Nah, begitu. Maka wajib bagi dia untuk langsung mandi dan untuk mengerjakan sholat. Nah, amma idza kanat mimman la yastati' tamyiz ad-dam. Ada perempuan yang tidak bisa membedakan darah haid ataupun darah bukan haid. Ini terkadang ada sebagian wanita yang begini, ya. Ataupun mungkin dia di masa-masa awal haid, jadi dia nggak tahu apakah darah haid itu ciri darah haid itu yang bagaimana, dia tidak tahu. Maka fa innaha tabqa la tusalli wa la tasum wala ya'tiha zawjuha hatta tatatahhar li'annahu laysa hunaka haddan li aktsaril haid. Maka kalau dia sudah tidak mengetahui, tidak bisa membedakan darah haid ataupun bukan, ya sudah, dia tetap dalam keadaan haid ya. Kalau masih ada cairan ya, maka dia tidak perlu puasa, tidak perlu sholat, dan suaminya tidak boleh mendatanginya hingga ia benar-benar suci. Itu. Kenapa demikian? Al-aslu baqa'u makana ala makana. Ya, asal segala sesuatu itu hukumnya ya hukum sebelumnya, keadaan sebelum dia. Ya. Kalau misalnya kalau masih ada cairan, kalau dia tidak tahu ya posisinya ya berarti belum disebut masih sudah suci. Kenapa? Ya karena dia kembali kepada hal ataupun keadaan dia sebelumnya, masih dalam keadaan haid, begitu ya. Kecuali kalau dia tahu, nah maka beda lagi ya. Seperti tadi ya penyelesaian yang pertama. Jadi begitu ya. Jadi yang pertama kalau dia bisa membedakan itu darah haid atau bukan, nah lalu kemudian dia melihat kok darah itu sudah berbeda dengan darah haid aslinya, maka dia wajib untuk mandi dan sholat. Mungkin dia darah yang lain, bukan darah haid. Tapi kalau sudah tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana bukan darah haid, ya tetap dia masih dalam keadaan dihukumi masih haid dan tidak boleh untuk sholat, tidak boleh untuk melakukan ibadah yang lainnya, begitu. Nah itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga
Ya. Faedah yang ketiga adalah idza kana damu fi ayyamil 'ada asy-syahriyah ya'ti yaumain mathalan. Ya. Jika darah haid itu darah haid yang biasa keluar setiap bulannya itu tiba-tiba 2 hari berhenti. Nah, kadang begitu ya kasusnya ya, 2 hari berhenti. Tsumma yanqati'u fi tsalits. Di hari yang ketiganya dia enggak keluar darahnya. Tsumma ya'ti fi rabi', hari yang keempatnya dia keluar darahnya. Nah, maka bagaimana nih cara penyelesaiannya? Ya. Nah, dalam Fatwa Al-Mar'ah kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan cara penyesalannya faswabu anna inqita' ad-dam fi ayyamil haid al-ma'rufah ya'udu haidon. Ya. Andaikan misalnya terputusnya darah di hari-hari dia biasa menjalani masa haid, maka ia tetap masih dihukumi haid. Wala ibrata bi inqita'id dam, maka tidak ada perubahan hukum dengan terputusnya darah saat itu. Wa innamal ibrata bi ru'yati alamatid duhr. Maka yang bisa kita jadikan patokan itu apa? Melihat tanda-tanda kesucian. Yaitu dengan apa? Qussatul bayda allati ta'rifuhan nisa, dengan cara mungkin ada cairan yang putih yang keluar dari rahim perempuan. Terkadang kan nggak tiba-tiba dia nggak keluar nih hari ini nih misalnya, ya dia tidak keluar. Tapi ya juga tidak keluar cairan putih, juga tidak keluar, ya. Atau mungkin ada sebagian dari wanita itu yang memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, ya masih ada bercak-bercak dikit. Ya maka jangan langsung kita mengambil kesimpulan bahwa ia sudah suci karena hari-hari itu adalah masih hari-hari dia mengalami masa haid. Begitu ya, bisa difahami ya, insyaallah. Nah, ini ilmu. Kalau antum salah melaporkan ke istri antum, hati-hati. Antum dosa antum kalau salah. Ya. Maunya suci aja terus ya, Mang Asep ya. Ya jangan, ya, nggak sabar ya. Seminggu ya tunggu seminggu begitu. Ya. Kecuali kalau sudah dicek. Nah, perlu juga bagi kaum laki-laki, bapak-bapak ya, itu mencoba praktek minta istrinya suruh memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, biar lihat nih suami ini loh darah haid. Ya. Bagi yang punya istri, ya. Nggak usah tanya-tanya yang belum punya istri. Ya. Itu dosa tuh. Baik, itu yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat adalah hal tahidul hamil. Apakah orang yang hamil itu haid? Secara umum, orang hamil itu tidak haid. Ya. Secara umum, kalau dari sisi medis saja, ya, rahim ya, itu di dalamnya sudah ada janin. Ya. Jadi apa yang ada di dalam rahim itu ya sudah menjadi konsumsinya janin. Ya. Secara umum dia tidak haid. Bahkan kalau sampai dia mengeluarkan darah dari rahim malah dipertanyakan, bisa jadi ini keguguran. Tapi dari mungkin sejuta wanita ada kasus perempuan yang dia masih hamil itu haid. Ya maka kita lihat kebiasaan dia, kalau biasanya dia haidnya di awal bulan, ya itu dihukumi darah haid. Ya atau kita lihat darahnya, kalau memang darah haid ya dia darah haid. Begitu saja ya penyelesaiannya. Tidak sulit kalau sudah mengenal darah haid itu, maka bagi wanita sudah tidak sulit lagi untuk melarang bapak-bapaknya untuk mendekatinya, begitu ya. Taib, nah, ini perkara tentang masalah haid ya. Taib, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang haid dan nifas. Singkat saja, pertama sholat itu nggak boleh. Ya, jelas wanita untuk sholat itu nggak boleh dan tidak perlu diqadha. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami dulu masa-masa haid kalau sudah selesai diperintahkan Nabi itu untuk mengqadha shaum kalau meninggalkan puasa wajib.
Tapi kalau meninggalkan sholat, maka itu tidak diperintahkan untuk diqadha. Maka itulah yang disebut perempuan itu nisfuddin, agamanya setengah. Kenapa? Dia dapat rukhsah tuh ketika haid dia tidak sholat, bahkan tidak berdosa dia tidak sholat. Ya. Kalau dikatakan nisful akli, akalnya separuh, itu kembali kepada ayat yang terkait dengan masalah saksi hutang piutang. Ya. Fa illam yakuna syahidaini, ya. Jika tidak ada dua syahid ataupun saksi laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan. Ya. Makanya perempuan itu ya, nisful akli, ditudzakira ihdahuma, agar supaya satu dengan yang lainnya itu bisa saling mengingatkan. Itu perempuan ya, begitu. Taib. Lalu kemudian ada masalah begini. Ada kasus seorang wanita haid. Jadi waktu haidnya itu menjelang asar. Waktu haidnya menjelang asar, mungkin sekarang asar berapa? 14.55 ya. 14.50 dia haid. Nah, dia belum sholat zuhur. Gimana nih? Apakah ia harus nantinya, misal ketika sudah suci dia harus mengqadha sholat zuhurnya ataupun tidak? Ya. Maka di sini disebutkan ya bahwa fa idza tahurat fa innaha taqdi tilka shalah allati wajabat 'alaiha qabla al-'adah. Ini kata jumhur. Mayoritas ulama mengatakan bahwa jika perempuan itu suci, maka wajib baginya untuk mengqadha salat yang belum dia kerjakan. Ya. Wa qad thabatatis salatu fi haqqiha wa lazima an taqdiha, karena ya, di situ adalah waktu-waktu yang dimana dia masih ya, mendapatkan waktu sholat, yaitu sholat zuhur untuk dikerjakan, itu masih mendapatkan waktunya, sehingga dia wajib, karena ditinggalkan maka wajib untuk diqadha. Ya. Jadi begitu. Nah, ini berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ditetapkan bagi kaum mukminin waktunya. Jadi kalau sudah waktunya kok dia belum sholat, ya, kemudian kok ada halangan yang sehingga dia diharamkan untuk sholat, ya berarti saat itu dia telah meninggalkan waktu sholat yang sebelumnya yang panjang, ya maka dia terkena apa? Terkena qadha, harus mengqadhanya kalau dia sudah suci, begitu. Baik. Nah, ada pendapat yang lain yang mengatakan nggak harus qadha. Ya. Kenapa? Karena para wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu mereka itu haid di waktu-waktu ya, yang dimana mereka tidak mengetahui bahwa ternyata mereka itu haid. Misal masuk sholat zuhur, ya, karena wanita itu kan tidak wajib sholat di masjid. Tidak wajib sholat di masjid. Jadi kebanyakan nisaul mukminin, para wanita mukmin itu sholatnya di rumah. Ya. Jadi sebaik-baik sholatnya wanita itu adalah sholat wajibnya di rumah. Maka kalau ada laki-laki yang sholat di rumah nggak ada udzur, maka ya sholatnya harus pakai mukena, jangan pakai sarung. Jadi begitu. Nah, jadi begitu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Nah, di zaman Nabi SAW terkadang ada wanita misal ada adzan zuhur, lalu kemudian setengah jam kalau di waktu kita lah mereka haid. Nah, saat itu walam yarid anna Nabi amara bi imra'atan ba'da tuhriha an tusalli. Dan tidak pernah ada satu dalil pun Nabi memerintahkan untuk mengqadha salat yang dia telah tinggalkan. Begitu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wal azharu fi dalili madhhabi Abi Hanifah wa Malik, ya, yang paling jelas ya, dan terang sebagaimana madhabnya Abu Hanifah dan Imam Malik, annaha la yalzamha syai'un li anna al-qada'a innama yajidu bi amrin jadid.
maka tidak harus baginya untuk mengqadha. Karena apa? Qadha itu diwajibkan untuk perkara yang baru. Ya, misalnya perkara yang baru itu begini. Ada seseorang yang dia lupa belum sholat, ya kan? Lalu kemudian dia teringat saat itu. Ini kan jaraknya masih baru. Nah, saat ingatnya dia, maka dia mengqadha sholatnya tersebut. Nanti akan kita bahas tentang masalah sholat. Di antaranya ada apakah dalam sholat itu ada qadha ataupun tidak. Sebagian ulama mengatakan ada qadha, sebagian nggak ada qadha. Karena qadha itu syaratnya idza nasiya ahadukum fi sholati aw nama. Kalau ada salah satu dari kalian itu lupa atau dia tertidur dan dia belum sholat, ya, maka falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat kalau dia mengingatnya. Ketika dia ingat langsung dia sholat. Nah, sekarang ini perempuan tahu bahwa dia belum sholat, ya kan? Ya, disebabkan karena sesuatu yang menghalangi dia untuk dia sholat, ya. Dia tahu kemudian dengan waktu yang lama 7 hari, setelah itu baru dia mengqadha sholatnya. Jadi kan waktunya lama sekali. Yang padahal qadha sholat itu mengingat sholat. Begitu. Fal yusalliha, kata Nabi, idza dzakara. Maka dia hendaknya mengerjakan sholat tersebut ketika dia mengingatnya. Nah, ini perkara yang baru. Wala amara huna yalzamha bil qadha, sehingga tidak diperintahkan di sini untuk mengqadhanya. Bi annaha, kenapa? Akharat ta'khiran jaizan ghairu mafrutatin. Ya. Karena dia benar-benar mengakhirkan, ya. Dan batasannya pun nggak ada yang tahu sampai kapan. 7 hari, mungkin kadang juga ada yang 8 hari kan. Allah taala alam bisawab, begitu. Ya. Maka ya, pendapat yang meskipun menyelisih jumhur, tapi kalau ada kaitannya dengan dengan pembahasan masalah sholat, maka kita akan lebih mengambil kepada pendapat tidak perlu mengqadhanya. Tapi yang jelas bukan itu. Kalau kita mau tarik perkaranya itu adalah begini. Harusnya para wanita itu, ya, dia bisa menjaga waktu sholatnya. Artinya kalau sudah mendengar adzan, ya segeralah dia untuk sholat. Intinya sih di situ. Ya. Cuman ini kasus yang seandainya terjadi demikian. Tapi harusnya bagi para wanita mukminat dia bisa menjaga awal waktu sholatnya. Jangan sampai dia telat, ya, dalam perkara tersebut, begitu. Baik. Kemudian, ya, yang kedua, kasus yang kedua. Idza taharatil haidu qubailal asr. Ini ada wanita yang haid. Kemudian hampir mendekati waktu asar dia suci. Nah, ketika dia mandi falam maktasalat adzan asar. Allahu akbar. Ya, dia sucinya sebelum asar. Dia mendekati. Nah, ini dia buru-buru mandi, ya. Mandi asar. Fal yalzama an tusalli adz-dzuhr, apakah dia harus sholat zuhur? Nah, ini ada dua pandangan, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dia harus sholat zuhur, ya, harus sholat zuhur kalau dia memang suci sebelum masuk waktu asar, ya, begitu, ya. Karena apa? Karena waktu zuhur dan waktu asar itu ada saling kaitan. Kaitannya di mana? Kalau seseorang menjamak sholat kan boleh jamak sholat zuhur dan asar. Artinya selama matahari itu belum tenggelam dan masuk waktu maghrib, maka sholat zuhur yang tertinggalkan itu bisa digabung dengan sholat asar. Nah, begitu. Ya. Nah, ini pandangan jumhur ataupun mayoritas ulama. Ya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Gitu. Nah, ada pandangan yang lain. Ini saya ambil dari pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwa tidak perlu mengerjakan sholat zuhur. Ya, tidak perlu. Ya, sebab kenapa? Karena tidak ada dalil satupun yang menunjukkan tentang perkara ini. Ya.
Jadi para ulama ya, para ulama Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik cuman mengambil qiyas analogi dari sholat yang boleh dijamak. Begitu. Kan boleh dijamak zuhur dan asar. Artinya apa? Zuhur asar itu boleh terkait. Seperti maghrib dan isya pun boleh terkait. Sehingga apa? Ya masih boleh lah. Kecuali kalau dia belum sholat asar misalnya, dari asar nih, kubailul maghrib ke maghrib. Nah, suci nih waktu hampir maghrib, dia mandi adzan maghrib, kira-kira sholat asarnya dikerjakan nggak? Nah tidak. Kenapa? Disebabkan nggak ada kaitannya antara asar dengan maghrib, begitu. Ini yang dimaksudkan oleh mayoritas ulama, sehingga ya kalau dia masih mendapati antara zuhur dengan asar ataupun maghrib dengan isya, ya tetap wajib dikerjakan. Cuma kalau dari sisi amalan, kalau kita kembali ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, nggak bisa. Anda mau mengamalkan sesuatu, ya kiasnya harus benar, nggak bisa disamakan. Ya, ini beda kasusnya. Dan di sini bukan masalah, bukan rukhsah. Ya. Perempuan yang dia dalam keadaan haid itu bukan rukhsah untuk dia tidak sholat, tapi azimah. Azimah itu kewajiban untuk meninggalkan sholat. Kalau rukhsah itu maknanya pilihan, Pak. Lah dalam menjamak sholat itu kan rukhsah. Rukhsah itu keringanan, pilihan bagi dia. Lah ente mau menjamak ya silakan, karena merasa berat. Ente nggak mau jamak ya mafi muskilah, nggak ada masalah. Begitu loh. Ya. Itu yang dimaksud rukhsah. Makanya nanti dalam bab safar, sholat dalam safar begitu. Apakah kita ini harus menjamak sholat ketika safar, atau boleh nggak kita nggak menjamaknya? Ya boleh kita nggak menjamak, karena menjamak safar itu rukhsah. Rukhsah itu pilihan, ya, keringanan yang Allah berikan kepada kita, bukan sifatnya azimah. Berbeda dengan kasusnya wanita yang haid, dia meninggalkan sholat karena azimah, kewajiban. Ya. Jadi kewajiban bagi dia untuk meninggalkan sholat, bukan rukhsah. Ya. Artinya nggak ada dalil yang khusus terkait masalah ini, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beberapa para ulama-ulama al-mutaakhirin mengatakan bahwa ya tidak tepat kalau seandainya dianalogikan dengan bisa menjamaknya antara zuhur dan asar, sehingga tidak perlu mengerjakan sholat zuhur kalau sudah masuk waktu asar. Nah begitu ya. Itu terkait masalah ya, sholat yang tidak diperbolehkan bagi wanita dan beberapa keadaannya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya adalah osyam, ya, puasa itu nggak boleh bagi wanita haid, ya, nggak boleh. Ya. Lah di sini ini bukan hanya haid ya, wanita nifas juga nggak boleh berpuasa. Tapi dia harus mengganti puasa tersebut di hari yang lain. Tadi dalilnya sudah kami sebutkan, pernyataannya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami para wanita yang mengalami masa haid itu diperintahkan untuk mengqadha puasa yang kami tinggalkan. Tapi kalau sholat yang kami tinggalkan itu tidak diperintahkan untuk diqadha. Makanya nanti dalam sholat ada pembahasan tentang qadha nih, yang sebagian kaum muslimin itu sampai memberatkan bahwa ada orang yang dia tidak sholat selama 20 tahun, lalu kemudian harus diqadha tuh selama 20 tahun, Mbak, bayangin. La haula wala quwata illa billah. Ya. Terus kalau dianya meninggal, ya, harus nebus, ya, dengan cara apa? Menyembelih kambing ataupun apa gitu. Ya, nanti akan kita bahas dalam perkara sholat. Bayangin, Islam nggak menyusahkan seperti itu, tidak menyusahkan. Nah itu ya, dalam puasa maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian ada dua faedah ya, dua faedah yang akan kita ambil di sini. Pertama, idza taharatil haid qabla al-fajri wa lam taktasil fahal tasum. Ada seorang wanita yang haid,
Sebelum waktu fajar dia suci. Tapi dia belum mandi. Dan dia sudah meniatkan besok untuk puasa. Apakah puasanya sah? Sah. Ya. Puasanya sah. Kenapa? Karena li'annal ibrata bit-tathhir wa laysa bil iktisab. Karena apa? Hukumnya itu diambil dari sucinya dia, bukan dari mandinya dia. Berbeda kalau dengan kaitannya dia mau sholat harus suci. Tapi kalau dia puasa maka tidak perlu dia mandi dahulu kemudian masuk waktu dia harus puasa. Tidak. Seperti contohnya seseorang yang junub, ya kan? Lalu kemudian boleh nggak dalam keadaan junub, ya, dia sudah masuk waktu puasa, ya, apakah puasanya tetap dianggap sah ataupun tidak? Ya tetap dianggap sah. Cuman kasusnya kan itu subuh, Anda harus mandi karena ingin mengerjakan sholat. Sebab mandinya itu untuk sholat, bukan sebab mandinya untuk puasa, begitu loh. Jadi begitu ya. Jadi perempuan yang suci sebelum masuk waktu dilarangnya dia makan dan minum dan yang lain sebagainya, maka kalau dia meniatkan puasa pada hari itu maka sah puasanya. Ini sebagaimana pandangannya jumhur ulama, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kemudian yang kedua, idza taharatil haidu qabla ghurubi syams faltasumul baqil nahar. Jika seorang yang haid sebelum masuk, ya, waktu maghrib dia suci, misal sejam sebelum masuk maghrib dia suci. Apakah sisa waktunya itu dia harus berpuasa ataupun tidak? Ya enggak lah, ya, enggak harus. Kenapa di sini ada pandangan demikian? Karena ada sebagian mengatakan harus menghormati orang yang berpuasa. Tidak, ini kasusnya berbeda. Kasusnya berbeda karena dia dituntut untuk tidak berpuasa. Berbeda dengan dia dituntut puasa kemudian dia batal. Nah, membatalkan puasa itu tidak kemudian dia makan terus-menerus, Pak. Ya, orang misalnya bulan Ramadan siang-siang makan batal. Ataupun siang-siang dia jima dengan istrinya, kan batal tuh puasanya. Nah, tidak serta-merta kemudian dia boleh makan. Ini boleh nggak puasa, gitu kan? Ada orang, ente makan nggak puasa? Enggak, itu nggak boleh dalam Islam. Kita harus menghormati. Salah ente bukan. Kalau ente malah makan terus, sebagian ulama ada mengatakan itu berdosa, karena tidak menghormati itu siang. Siang itu adalah siang bagi orang-orang mukmin untuk berpuasa. Gitu. Makanya rugi, Pak, kalau kita berbuka di siang hari tanpa ada alasan syar'i. Ya. Bahkan orang yang sakit pun dia hanya dibolehkan untuk mengkonsumsi apa yang dibutuhkan. Tidak kemudian ngemil, anaknya diledek, bapak udah nggak puasa, gitu kan? Tayyib, ya, begitu pembahasan kita, ya, dua faedah yang bisa kita ambil. Artinya kalau sudah ini ya sudah nggak usah puasa. Insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Sedikit waktu saya kasih kesempatan untuk ayo diskusi. 1 menit 2 menit lah. Ya. Itu yang kata kalau misalnya wanita yang tadi kodok kan, kalau misalnya kita ambil pendapat yang kodok, misalnya dia udah mau masuk asar nih, terus kita ambil pendapat yang kodok, nah itu ya lupa soalnya. Ya, maklum, saya maklumi karena dia belum punya istri. Maklum, Pak, ya, nggak mengapa. Ya. Mungkin yang ente maksud begini, bagaimana mengerjakan sholat zuhurnya? Ya, itu kan. Apakah dia sholat zuhur dulu baru asar? Nah, karena kemarin kita membahas di Baitul Salam harus mengerjakan sholat zuhur dulu, begitu kan? Ya, kemarin berarti kalau antum sudah mendengarnya nggak perlu dijelaskan lagi. Ya. Karena madhab saya lebih mengambil ulama yang berpendapat tidak perlu sholat, selesai. Ya kan? Iya. Kalau saya tidak perlu sholat, terus bagaimana? Iya, begitu. Iya, siap. Ya, cukup ya? Ya, cukup ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.